Menurut Muthohir 2013 halaman 60 menjelaskan manajemen ruang belajar itu proses atau upaya yang dilaksanakan secara sistematis untuk menciptakan atau mewujudkan kondisi belajar yang dinamis dan kondusif dalam upaya menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut Rukman dan Suryana 2011 menjelaskan bahwa manajemen ruang belajar adalah sumber proses pemberdayaan sumber daya baik material elemen maupun human elemen di dalam belajar sehingga memberikan dukungan terhadap kegiatan belajar siswa dan mengajar guru. Tujuan ruang belajar, manajemen ruang belajar pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan belajar. Berkaitan dengan tujuan manajemen ruang belajar, menurut Rukman dan Suryana 2011 menjelaskan manajemen ruang belajar sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi ruang belajar baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual sesuai dalam ruang belajar. Yang keempat, membina dan membimbing siswa dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Prinsip-prinsip ruang belajar yang harus diperhatikan dalam manajemen ruang belajar dikemukakan oleh Muthohir 2014 halaman 139 sebagai berikut. Yang pertama ada visibilitas terkait dengan penempatan dan penataan barang-barang dalam ruang belajar yang tidak mengganggu pandangan peserta yang dibutuhkan elemen proses pembelajaran berlangsung seperti visi didik, memandang guru, atau benda kegiatan yang sedang berlangsung. Begitu pula dengan guru harus dapat memandang seluruh peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. Sedangkan yang kedua, aksesibilitas atau mudah diakses. Ruang belajar harus dapat memudahkan peserta didik untuk meraih atau mengambil barang-barang berabilitas. Selain itu, jarak antar tempat duduk siswa cukup dilalui peserta didik sehingga peserta didik dapat bergerak dengan mudah dan leluasa serta tidak mengganggu peserta didik lainnya. Yang ketiga, fleksibilitas atau keluasan. Barang-barang di dalam ruang belajar hendaknya mudah ditata dan dipindahkan sesuai kebutuhan proses pembelajaran seperti penata tempat duduk yang perlu diubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi atau kelompok kerja. Yang keempat adalah kenyamanan. Kenyamanan ini berkenan dengan menata ruang belajar terkait dengan hal-hal seperti berikut. Ada pencahayaan. Yang kedua ada penghawaan suhu udara. Yang ketiga akustik. Yang keempat kepadatan belajar. Manajemen ruang belajar memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah membuat suatu target yang akan dicapai atau diraih di masa depan. Perencanaan ruang belajar menurut Hamia dan Jauhar 2015 meliputi yang pertama, perencanaan kebutuhan tambahan ruang belajar dengan adanya penambahan daya tampung sekolah atau rehabilitas ruang belajar yang mengalami kerusakan ringan maupun kerusakan berat. Yang kedua, perencanaan proses ruang belajar baru atau hasil rehab dan ruang belajar yang dimiliki. Jika sekolah membangun ruang belajar baru, maka perlu direncanakan pendayagunaan
Yang ketiga, perencanaan proses pengadaan atau proses rehabilitasi. Yang keempat, perencanaan kebutuhan perabot untuk berfungsinya pengguna ruang belajar yang baru. Yang ketiga, perencanaan inventarisasi, pemeliharaan dan pelaporan.